apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, di suatu tempat di kehampaan Laut Barat, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Kemudian kapal dewa kuno muncul tanpa suara apapun, dan tiba-tiba di kehampaan yang gelap ini. Setelah diubah oleh Ding Yue, kapal dewa kuno yang besar itu bersinar dengan cahaya keemasan, tampak sederhana dan mantap. Sekarang, di depan semua orang ada 3 bintang yang berbaris bersama. Kemudian mereka semua terus melihat ke arah bintang tersebut dengan seksama, dan mereka dapat melihat bahwa ada sosok besar di depan ketiga bintang itu. Tetapi masih ada celah di antara mereka dan bintang-bintang. Sosok itu diikat dengan rantai besi, tapi mereka tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menarik 3 bintang tersebut. Baru saat itulah sosok besar itu bisa menyeret ketiga bintang yang tidak berguna ini ke depan. Kekuatan fisik macam apa yang bisa menyeret bintang? Jelas, adegan ini benar-benar mengejutkan Xiaozhan. Meskipun setetes darah Yuan Shen telah diberikan Xiaoyan kepadanya sebelumnya, hal itu membuat tubuh fisiknya meningkat pesat. Hanya saja Xiaozhan belum pernah mendengar tentang keberadaan klan Yuan Shen, jadi dia sangat terkejut. Tuan Muda Xiao, tubuh abnormal macam apa yang bisa menyeret 3 bintang sekaligus? Sambil menatap sosok besar yang menyeret 3 bintang ke depan, Xiaozhan benar-benar terkesan. Jadi dia segera bertanya, bagaimanapun hanya orang yang berlatih kekuatan tubuh fisik tahu bahwa untuk mencapai level ini itu bukan sekedar bakat sederhana. Dan Xiaozhan juga tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidupnya. Tuan Muda Xiao, avatar Anda terlalu kuat, seru Xiaozhan dengan penuh semangat. Dia berasal dari klan Yuan Shen dari dunia tanpa batas. Melihat semua orang penasaran, Xiaoyan menjelaskan asal-usul avatar Yuan Shen secara kasar. Meskipun ras ini juga sangat kuat, tapi mereka juga akan telah binasa, kata Xiaoyan yang sambil tersenyum pahit, sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendengar ini. Karena jalan kultivasi mereka ditakdirkan untuk binasa. Pada saat ini, Wang Ye dari alam dewa kuno tiba-tiba berbicara. Sebelumnya dia mengikuti Ye Beijing ke kapal dewa kuno dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika Xiaoyan melihat Wang Ye, dia segera mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Senior. Ketika Wang Ye muncul, Xiaoyan sudah dalam situasi putus asa. Meskipun dia ingin membantu Xiaoyan menyelesaikan krisis ini, tetapi dia ditolak oleh Xiaoyan. Kemudian dia dihadang oleh Ye Beijing. Jadi saat itu adalah situasi yang menyedihkan baginya. Tetapi Xiaoyan akhirnya berhasil bertahan dengan kekuatannya sendiri. Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya datang untuk melindungi Anda atas perintah Ratu. Wang Ye juga membalas sapaan itu dan mengepakkan tinjunya. Pada saat ini, penampilan Wang Ye cukup tinggi dengan otot yang sempurna dan memegang palu. Jika orang yang melihat penampilannya sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat kuat. Senior, terima kasih telah datang untuk membantu. Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Yang mulia sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun dan saya datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Bagaimanapun yang mulia tetaplah yang mulia. Wang Ye tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia mengucapkan beberapa kata yang menyanjung, namun selalu menyenangkan untuk mendengarnya. Oh, saya hampir lupa. Ratu meminta saya untuk datang kali ini. Selain membantu yang mulia melewati bahaya, ada juga pesan yang diminta Ratu untuk saya sampaikan. Wang Ye melanjutkan. Senior, tolong bicara. Chen berkata dengan serius. Karena berita yang dibawa oleh Ratu pasti sangat penting. Ratu berkata, setelah Anda mendapatkan jiwa gua kekosongan, jika Anda masih ingin bersaing untuk mendapatkan jantung api tingkat pertama, silakan pergi ke daerah misterius itu sesegera mungkin.
karena saudara-saudara Anda sudah pergi ke sana terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi Anda, kata Wang Ye dengan nada serius. Xiaoyan merutkan kening setelah mendengar ini. Sebelum datang ke sini, Ratu memberitahu Xiaoyan bahwa saudara-saudaranya telah datang ke sini terlebih dahulu. Tapi setelah semuanya berakhir, dia belum pernah melihat saudara-saudaranya. Jadi bagaimana mungkin mereka berada di tempat lain dalam sekejap mata? Terima kasih sudah memberitahu saya, kata Xiaoyan tanpa berkata apa-apa, hanya mengepalkan tangannya. Kemudian Wang Ye mengulurkan tangannya untuk menyerahkan sesuatu, dan itu adalah sebuah gulungan. Ratu juga meminta saya untuk memberikan lukisan ini kepada Anda, dan Anda akan mengetahuinya sekilas. Xiaoyan mengangguk, mengambil lukisan itu, dan kemudian dengan tatapan serius, dia pelan membukanya di bawah tatapan semua orang. Saat dia membukanya, pipi Xiaoyan memerah, dan dia telanjang dari pinggang ke atas dalam gulungan itu. Otot-otot yang kuat dan sosok yang kokoh di atasnya adalah lukisan Xiaoyan. Hei, meskipun adegan itu agak canggung, namun Xiaoyan juga bisa melihat niat Ratu. Ini adalah demonstrasi kepada Yi Beijing. Bagaimanapun Ratu telah memberitahu Xiaoyan sebelumnya. Api nirwana tingkat pertama terletak di kekosongan Nanling. Tetapi sebelum pergi ke kekosongan Nanling, saya harus pergi ke pemakaman Dewa Kekacauan terlebih dahulu. Mendengar itu, Xiaoyan merenung dan segera membuat pengaturan untuk perjalanan tersebut. Jika pemakaman Dewa Kekacauan benar-benar memungkinkan avatar Yuan Shen untuk meningkatkan terobosan avatar Yuan Shen alam kuno, dia akan lebih percaya diri dalam pertempuran berikutnya. Untungnya Xiaoyan tidak ragu lagi. Kemudian avatar Yuan Shen melepaskan 3 bintang sampah yang dia seret di belakangnya dan melompat ke kapal dewa kuno. Kemudian mata Xiaoyan menyapu kekosongan laut barat. Setelah mengalami kesengsaraan kekosongan besar, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan vitalitas yang kuat sebelumnya. Kemudian Xiaoyan menggunakan jiwa gua kekosongan lagi dan langsung membawa kapal dewa kuno lagi untuk bergerak melalui ruang dan waktu. Tetapi tidak langsung pergi ke pemakaman dewa kekacauan. Sebaliknya, dia datang ke bintang merah di kehampaan laut barat. Bagaimanapun dia masih ingat dengan Hua Buyu. Tetapi waktu telah berlalu dan dia tidak tahu apakah teman-teman lamanya ini masih ada di sana. Bahkan ketika dia pergi ke sana, Xiaoyan masih khawatir. Apakah bintang ini masih ada? Sekarang, dalam perjalanan ini, meskipun Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa gua kekosongan, tetapi itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak konsumsi bagi Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa di alam kekosongan tidak sebanding dengan yang ada di alam hasrat, dan itu dapat sepenuhnya mendukung konsumsi tersebut. Di kehampaan laut barat, bintang ini dengan tubuh merah, itu masih tergantung di dalamnya. Tetapi dari kejauhan tampaknya tidak ada kehidupan. Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan menegang. Kemungkinan dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Tetapi ketika dia benar-benar datang, dia masih enggan mempercayainya. Dia melirik bintang merah dan ragu-ragu apakah akan maju untuk melihatnya. Segera ketika kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak dan menyapu dengan liar ke arah bintang merah itu, kemudian Xiaoyan menemukan bahwa masih ada nafas pada bintang ini, sehingga membuat Xiaoyan senang. Dan dia tidak lagi ragu-ragu dan memasuki bintang merah sendirian. Melihat bintang merah, Long Yi juga merasa bahwa bintang ini berbeda, karena ini bukan bintang biasa, tetapi diubah dari hati Zhu Jiuyin. Di loteng bagian dalam bintang merah, terakhir kali Xiaoyan melihat Hua Buyu adalah ketika dia diracuni. Meskipun dia membantu, namun dia tidak tahu apakah Hua Buyu akhirnya terbangun. Dibandingkan dengan kemakmuran semuanya, itu sudah tidak ada lagi. Tetapi bintang itu penuh dengan vitalitas. Meskipun populasinya berkurang drastis, rasanya seperti kehidupan baru. Kemudian Xiaoyan berjalan di dalamnya, dan sepertinya tidak ada yang bisa melihatnya. Dia datang ke loteng yang sangat tua tanpa suara.
Dan sosok yang duduk di dalamnya membuat Soyeon sedikit terkejut, karena pria tampan itu telah pergi dan digantikan oleh seorang laki tua berambut abu-abu dan sudah tua. Meskipun sekarang Soyeon ada di depannya, tetapi dia masih sekali tidak menyadarinya, sampai dia menyebarkan kekuatan jiwanya. Dan laki tua itu yang baru saja akan menulis, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya penuh kegembiraan. Apakah Anda saudara Soyeon? Meskipun laki tua itu tampak tua, wajahnya masih bisa dilihat sekilas. Dia adalah lelaki tampan di masa lalu. Saudara Buyu, ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Apakah Anda baik-baik saja? Kalimat ini terdengar ringan, tetapi membuat Soyeon sangat terkejut. Rasanya seperti tiba-tiba minum seteguk minuman keras, membakar hati dan perutnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.